Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya, baik nikmat kesehatan, nikmat kemudahan untuk beramal ibadah dan nikmat mempersiapkan diri untuk menghadapi syahrul Quran, syahrul Siyam, syahrul Mubarak huwa syahrul Ramadan. Dan kaum muslim muslimah, ya kurang dari 10 hari lagi ya. Mungkin 9 atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya kita akan ikuti dan tunggu keputusan dari pemerintah kita untuk sidang isbat. Baik, kaum muslim muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini kembali bersama Anda pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Di mana beliau rutin membawakan bimbingan Al-Qur'annya, tashih tilawah wa tadabburil awah wa tadabburil ayah, dan ayat yang akan kita bahas di malam hari ini yaitu surah Al-Humazah ya. Al-Humazah, dan sebelumnya sudah kita bahas surah Al-Fil ya. Baik, di kesempatan malam hari ini senang sekali rasanya bersua bersama antum semuanya ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bersama Ana Abu Auni yang akan memandu acara kita ini. Dan untuk acara kita ini ada 3 sesi. Yang pertama nanti beliau akan membahas mukadimah dulu, membahas terkait dengan hukum-hukum tajwid dan juga yang berkaitan dengannya. Kemudian nanti kita akan praktek. Nah, bagi Anda yang ingin praktek, yang belum kebagian kemarin praktek untuk ikut dalam program ini, 2 nomor yang bisa antum hubungi silakan dilihat di layar kaca atau layar smartphone Anda ya. Dan bagi Anda yang ingin ikut hanya mendengar saja, mudah-mudahan mustami'in bisa juga mengambil manfaat. Baik, kemudian nanti di sesi yang ketiga kita akan mendengarkan penjelasan dan juga makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dalam segmen tadabbur ayat. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita mulai, Ana Abu Auni di hari ini Selasa malam Rabu, kita berada di tanggal 23 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan Selasa masih tanggal 10 Februari 2026. Kita mulai dengan sapaan hangat kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nanu bi khair wa kif haluk ya Masya Aba Allah, wa Auni. nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Nah, mufika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun antum-antuna berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada 3 sesi. Kini kita dengarkan langsung saja. Ini dia muqaddimah dari pembahasan surah Al-Humazah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz. Kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia yang tak terhingga.
Salawat beriring salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita yang insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan latihan kita pada surat Al-Humazah dan begitu juga kita akan berusaha untuk mentadabburinya dan memahami ayat-ayat tersebut. Untuk menyingkat waktu seperti biasa sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu hal-hal yang berkaitan dengan makharijul huruf. Terakhir kita sudah membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah yang disentuhkan kepada ujung gigi seri atas yang darinya keluar 3 huruf yaitu huruf zal, huruf dha dan huruf sa. Untuk malam yang berbahagia ini kita akan membaca makhraj huruf fa dan kesalahan yang terjadi dalam pengucapan huruf fa. Dari mana huruf fa keluar? Imam Al-Jazari dengan ungkapan singkatnya mengatakan qala an-nazim rahimahullahu taala min tarafayhima wa min batni as-safah min tarafayhima wa min batni asy-syafah fal fa ma'a atrafi ats-thanaya al-musyribah min tarafayhima wa min batni asy-syafah fal fa ma'a atrafi ats-thanaya al-musyribah. Huruf fa wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi tsanaya al-musyribah. Ini perkataan Imam Al-Jazari yaitu wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi tsanaya al-musyribah. Dan huruf fa makhrajnya dari bibir bagian dalam beserta ujung gigi depan bagian atas. Di sini Imam Al-Jazari rahimahullah taala menjelaskan tentang tempat keluarnya makhraj huruf fa. Yaitu huruf fa keluar dari disentuhkannya ujung gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, af. Fakaththarakum, faidha, al-af'idah, yufuna. Ini huruf fa keluar dari ujung gigi seri atas yang disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Nah, ini makhraj huruf fa. Sering terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf fa, di antaranya dalam pengucapannya huruf fa diucapkan tidak jelas karena begitu lemahnya sifat hamas yang ada dalamnya. Atau tidak dijelaskan sifat hamas padanya. Sehingga huruf fa lebih mirip dengan huruf ba. Ya, huruf fa lebih mirip dengan huruf ba. Contohnya, fakassarakum dibaca bakassarakum. Taf'alunya dibaca tab'alun. Tab'alun. Ya, di sini huruf sifat hamasnya tidak dijelaskan sehingga menyebabkan huruf fa lebih mirip dengan huruf ba. Begitu juga kadang terjadi kesalahan pada pengucapan huruf fa sehingga lebih mirip huruf tersebut dengan huruf p dalam bahasa kita. Seperti waddafadi'ah dibaca waddafadi'ah. Waddafadi'ah. Ya. Ini juga di antara penyebabnya karena begitu lemahnya pengucapan atau praktek sifat hamas di dalamnya atau menghilangkan sifat hamas di dalamnya. Kadang kesalahan ini terjadi karena kebiasaan kita di dalam melafalkan huruf P di dalam bahasa kita dan di dalam logat kita. Sehingga logat ini, kebiasaan ini terpraktekkan juga di dalam melafalkan huruf fa. Kita menganggap huruf fa padanannya di dalam bahasa kita adalah huruf P. Padahal berbeda. Ya, padahal berbeda. Maka ini yang perlu kita ketahui dalam pengucapan huruf fa supaya tidak mirip dengan huruf P
dan tidak mirip dengan huruf ba, salah satu caranya adalah dengan menjelaskan sifat hamas yang ada di huruf fa tersebut, yaitu pengucapan huruf yang disertai keluarnya angin. Jadi fa, fi, fu, af, affa, iffi, uffu. Ya, ini pada huruf fa. Contoh, fakassarakum, taf'aluna, yufuna. Ya, ini untuk makharijul huruf pada pertemuan kali ini, yaitu huruf fa yang sering dan mudah pengucapannya, namun sering terjadi kesalahan. Kesalahannya sering kita dari segi makhraj, kita mengucapkan huruf fa dengan menyentuhkan bibir bawah dengan bibir atas. Kita mengucapkan pa, melafalkan huruf fa dengan pa, yaitu menyentuhkan bibir atas dengan bibir bawah. Padahal ini adalah suatu kesalahan. Kenapa? Karena makhraj huruf fa seperti yang kita sampaikan tadi adalah ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam, bukan menyentuhkan bibir atas dengan bibir bawah. Karena ini adalah makhraj huruf ba. Makhraj huruf ba. Jadi ketika kita ingin mengucapkan huruf fa, ketahui dulu, pahami dulu makhrajnya, yaitu sentuhkan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah. Af, af. Kemudian dalam pengucapannya keluarkan dan jelaskan sifat hamasnya, yaitu mengeluarkan sedikit angin. Jadi afa, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af, fakassarakum, taf'alun. Nah, ini untuk makhraj huruf fa, dan ini perlu dilatih supaya kita sudah terbiasa dengan melafalkan huruf fa dengan cara yang benar, sehingga di saat kita mempraktekannya sudah otomatis terpraktekkan sesuai dengan makhraj hurufnya dan sifatul hurufnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab tajwid mereka. Ini huruf fa. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sekali lagi untuk menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf serta ahkamut tajwid ini butuh banyak latihan. Pertama, dengarkan, pahami dulu materinya dengan baik, ya. Kemudian dengarkan penjelasannya dari guru-guru kita. Begitu juga dengarkan prakteknya dari bacaan percontohan yang dipraktekkan oleh para masyayikh kita. Kemudian berusaha untuk mempraktekannya seperti yang dicontohkan dan terus berlatih secara kontinu, ya. Terus menerus berlatih, melafalkan dan mempraktikkan seperti yang kita dengarkan, maka insya Allah Ta'ala dengan berjalannya waktu akan ada peningkatan pada kualitas bacaan kita. Dan lebih baik lagi ketika kita langsung talaki kepada ahlinya, sehingga banyak arahan yang akan kita dapatkan yang akan mempermudah langkah kita di dalam menguasai bacaan ini. Akan ada beberapa huruf atau akan ada beberapa kata, kalimat yang akan sulit bagi kita untuk melafalkannya, maka harus diberikan perhatian yang lebih lagi dan lebih banyak lagi memelatihnya, sehingga suatu saat kita akan mendapatkan kemampuan di dalam mengatasi problem-problem tersebut, sehingga kita mendapatkan bacaan yang lebih baik dan lebih maksimal ke depannya insyaallah ta'ala. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, saatnya kita melatih bacaan kita yang sekarang insya Allah kita masuk ke surat Al-Humazah. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan kepada praktik bacaan, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang perlu kita praktekkan dan kita perhatikan di saat kita melakukan tilawah. Pertama berkaitan dengan panjang pendek. Yang berkaitan dengan panjang pendek pada surat Al-Humazah, ini ada dua macam mat yang ada di dalamnya, yaitu ada mat yang dipanjangkan biasa 2 harakat dan ada mat yang dipanjangkan 4 harakat. Contoh mat yang dipanjangkan 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi, mat ya setelah huruf dzal, malan, mat alif setelah huruf mim, malahu, sama mat alif setelah huruf mim, kalla, mat alif setelah huruf lam,
adraka, adraka, mad alif setelah huruf ra. Narullahi, mad alif setelah huruf nun dan setelah huruf lam pada lafaz Allah. Al-muqadah, mad waw setelah huruf mim. Allati, mad ya setelah huruf ta. Innaha, mad alif setelah huruf ha. Fi, mad ya setelah huruf fa. Ini contoh-contoh mad yang semuanya dipanjangkan 2 harakat. Berikutnya yang kedua, mad yang dipanjangkan sedang. Di sini hanya ada satu penyebabnya, yaitu bertemunya huruf mad dengan huruf hamzah dalam kata yang terpisah. Ya, dalam kata yang terpisah. Contohnya di sini malahu akhladah, malahu akhladah. Kemudian yang terakhir wama adraka, wama adraka. Ini yang berkaitan dengan mad. Berikutnya yang berkaitan dengan dengung. Suara yang didengungkan di sini terjadi pada tanwin. Contohnya malau wa'addadah, malau wa'addadah. Kemudian amadim mumaddadah, amadim mumaddadah. Kemudian dengung yang ada pada nun yang bertasydid, anna, ya. Kemudian dengung yang ada pada nun sukun ketika bertemu dengan huruf ba, nun di sini diganti menjadi mim sukun, mimnya didengungkan dan disamarkan dengan merenggangkan sedikit antara dua bibir. Ini yang disebut dengan iqlab. La yunbadanna, la yunbadanna, innaha. Ini dengung yang ada pada huruf nun. Terakhir dengung yang ada pada huruf mim ketika dia sukun bertemu dengan mim yang disebut dengan idgham mimi, praktiknya persis seperti mim yang bertasydid. Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Nah, kemudian berikutnya huruf yang ditebalkan ada beberapa huruf. Pertama di sini huruf kha, akhladah, akhladah. Kemudian huruf ta, al-hutamah, al-hutamah, tattali'u, tattali'u. Kemudian huruf ra, di sini ada dua keadaan. Ra ditebalkan karena dia berbaris atas dan juga karena ada yang berbaris depan. Adraka, adraka, narullahi, narullahi. Nah, kemudian huruf qaf, al-muqadah, al-muqadah. Kemudian terakhir huruf shad, muqsadah, muqsadah. Ini huruf yang ditebalkan. Kemudian terakhir huruf yang dikolkolakan. Di sini hanya ada satu huruf, yaitu huruf dal ketika sukun. Adraka, adraka. Ini poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan. Untuk lebih jelasnya kita latih bersama-sama dan kita harapkan kepada kaum muslimin dan muslimat di rumah untuk mengikutinya. Begitu juga akhuna Abu Auni. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة.
ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممددة. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, muwafika barakallahu wa jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan kepada antum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Langsung saja silakan yang sudah di ujung telepon, Masya Allah langsung masuk ya. Taib 08117530.000 dan 081175454444. Silakan, kita akan praktek surah Al-Humazah. Ini dia peserta kita yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan siapa Bapak? Di mana? Pak Anto, saat di Panam. Pak Anto di Panam. Baik, ini pendatang baru nih. Oh, udah masuk kemarin Ustaz. Oh, udah. Baik. Silakan Ustaz, ada Pak Anto di Panam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan Pak dibuka surat Al-Humazah ya. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bagus ya Pak ya. Tinggal sedikit pada satu saja Pak. Huruf ta berdekatan dengan huruf ta. Huruf ta tetap tipisnya dipertahankan. Allati tattali'u, tattali'u, bukan tattali'u. Ulangi Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi di sini huruf ta tetap tipis, jangan terpengaruh oleh tebalnya huruf ta setelahnya. Jadi bukan allati tattali'u, tapi allati ta. Untuk mengetahuinya, coba dilatih dengan memisahkan dulu antara huruf ta dengan ta. Ta, allati ta. Baru setelah itu gabung dengan ta. Allati ta. Allati tattali'u. Nah, coba sekali lagi Pak. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah ada bagus Pak, dilatih terus dan mulai dihafalkan ayat-ayatnya ya. Begitu juga kalau hafal lanjut ke surat-surat yang lain, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu bacaan bertambah bagus dan hafalan bertambah banyak. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anto dari Panam ya. Peserta kita yang pertama di malam hari ini. Kita lanjut ke peserta kita yang kedua. Silakan masih di 08117530.000. Nanti bisa juga menelpon melalui WA ya, bagi Anda yang ingin call WhatsApp 081175454444. Baik, kita akan persilakan dulu penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Ini dengan Pak Sahmin. Masya Allah, Pak Sahmin Baru Siregar. masuk nih. Pak Sahmin Siregar ya? Iya. Masya Allah. Di Jalan Taman Karya Panam. Jalan Taman Karya Panam. Baik, silakan. Silakan Ustaz, ada Pak Sahmin Siregar dari Taman Karya Panam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama Pak bergabung dengan kita? Baru sekali ini masuknya. Baru sekali ya, alhamdulillah. Beberapa pertemuan tidak bisa masuk. Nah, barakallahu fiik. Silakan dibuka surat Al-Humazah Pak. Oh iya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Nah, ahsan tabarakallahu fiik. Nah, bacanya bagus ya Pak ya. Nah, namun kalau untuk latihan diusahakan bacanya lebih lambat lagi ya Pak ya. Sehingga praktek makharijul huruf dan sifatul hurufnya lebih sempurna. Coba diulangi sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah. Di sini huruf H-nya Pak lebih dijelaskan. Tamar buto ketika berhenti berubah menjadi H sukun. Lumazah. Ya, silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutmah wa ma adraka mal hutmah. Nah, di huruf H-nya Pak lebih jelas al-hu fil hutamah mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Hutamah. Hanya tetap dipertahankan ya. Tamar buto berubah menjadi H sukun ketika berhenti. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, Masya Allah, ahsan tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bacanya udah bagus Pak ya. Terus dilatih dan hafalkan ayatnya. Mudah-mudahan semakin bagus bacaannya, kualitas bacaannya, begitu juga bertambah hafalannya. Nah, ahsan tabarakallahu fiik wa yassarallahu laka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Pak Sahmin Siregar ya. Ya, mudah-mudahan ini kita belum punya program ya, untuk tahsin Al-Quran Braille kayaknya untuk saudara-saudara kita tunanetra sepertinya belum ada ya baik di Masjid Abu Darda ataupun di Radio Hidayah. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk tunanetra kaum muslimin dan muslimah yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, salah satunya adalah Pak Sahmin Siregar tadi ya. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Silakan 08117530.000 dan 081175454444. Silakan kaum muslimin dan muslimah yang ingin praktek melalui call WhatsApp juga sudah kita buka ya. 08117530.000 dan 081175454444. Silakan yang ingin praktek surah Al-Humazah di kesempatan malam hari ini. Oke, sudah kita buka. Baik. Kita akan terima penelpon berikutnya. Oke, terputus. Silakan kaum muslim muslimah, waktu kita tidak banyak karena kita akan tadabbur juga ayat ini. Silakan dicoba kembali 08117530.000. Surah Al-Humazah ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, masih 2 peserta ya. Kita akan angkat lagi. Silakan kaum muslim dan muslimah, rahimakumullah. Oke, ini ada pertanyaan. Nanti untuk pertanyaan nanti kita akan angkat ya. Silakan ditelepon dulu.
Oke, untuk pertanyaannya nanti kita akan ajukan ke Ustadz apabila memungkinkan ya. Silakan dipraktekkan dulu untuk surah Al-Humazahnya. 08117530000, 08117530000 dan 08117545444. Silakan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun berada. Silakan. Cukup Ustaz? 2? Oke, sudah masuk tadi. Baik, kita akan angkat dulu ya, karena telepon WA-nya nggak ada yang berdering atau mungkin lebih banyak yang suka dengan telepon biasa malam hari ini. 08117530000 sudah kita angkat. Silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ummu Yanti di Tanam, Ustaz. Ummu Yanti di Panam. Ya. Ya, baik. Ummu Yanti di Panam. Baik, langsung saja Ustaz. Ada peserta kita yang ketiga. Kali ini akhwat ya. Ummu Yanti di Panam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ini pertama kali, Bu, bergabung dengan Kedua kita. kali. Ya, 2 kali ya, Masya Allah. Ahsan. Ya, silakan dibuka, Bu, surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba ulang sekali lagi, Bu. Wailul likulli humazatil lumazah. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, hati-hati Bu pada tamarbuto. Ya, di setiap akhir ayat ini ada tamarbuto. Berhenti pada tamarbuto, ganti menjadi huruf ha sukun. Maka sifat hamas pada ha, begitu sifat rohawa. Yaitu suara dilepaskan dan mengeluarkan angin. Lumazah, wa'addadah. Itu dijelaskan Ibu ya. Nah, coba lanjut. Kala, Ustaz. Nah, lanjut. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah. Fil hutamah. Fil hutamah. Lanjut. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Jelaskan sukunnya, Bu. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Ya. Allati tattali'u alal afidah. Nah, jangan lupa di sini huruf ta ditebalkan. Tattali'u. Allati tattali'u. Tattali'u. Allati tattali'u alal afidah. Nah, bagus. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Mumaddadah. Ha sukun dijelaskan. Coba ulang yang terakhir, Bu. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah.
Naam, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah bacanya dah bagus ya, Bu ya. Tinggal tadi sedikit pada setiap akhir ayat ini diakhiri oleh ta marbuto atau huruf H. Semuanya ketika waqaf menjadi H sukun. Maka jelaskan makhraj huruf H-nya yang keluar dari pangkal tenggorokan. Kemudian bunyi sukunnya jelaskan dengan menyempurnakan, dengan mempraktikkan sifat hamas, yaitu mengucapkan huruf dengan disertai keluarnya angin. Begitu juga suara di dalam pengucapannya dilepaskan. Jangan tertahan Ibu ya. Jangan wa'addadah, wa'addadah. Ya, tapi wa'addadah, lumazah. Ya. Jadi al-hutamah. Bukan ya, tapi suara dilepaskan. Ini namanya sifat rokhawah. Kemudian dikeluarkan sedikit angin. Coba Bu. Lumazah. 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 Wa'addadah. Wa'addadah. Al-hutamah. Al-hutamah. Al-muqadah. Al-muqadah. Muqsadah. Muqsadah. Mumaddadah. Mumaddadah. Jadi hahihubah ya. Ini untuk huruf H. Begitu juga ketika berhenti pada ta marbuto, dia berubah menjadi H sukun ketika waqaf. Makhrajnya sama, praktiknya juga sama, tidak ada perbedaan. Ini yang perlu dilatih, yang lainnya alhamdulillah itu. Ini yang perlu dijelaskan ya Bu ya. Tadi sudah dipraktikkan tapi masih kurang jelas, maka lebih diperjelas lagi sehingga bacaannya lebih sempurna lagi. Bisa dipahami Bu? Insyaallah Ustaz. Nah, terus dilatih bacanya Bu, kemudian mulai dihafalkan ayatnya. Mudah-mudahan ke depannya semakin bagus bacaannya dan semakin banyak hafalannya. Sehingga semakin menikmati Al-Quran dalam bacaan sehari-harinya. Nam ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Baik, kita cukupkan 3 saja ya, 2 ikhwan dan 1 akhwat. Karena ini ada pertanyaan dari Ikatan Tunanetra Mengaji Indonesia Cabang Pekanbaru di D5. Ini pertanyaannya terkait yang sudah Anda sampaikan tadi Ustaz. Ini ada beberapa anggotanya yang bertanya terkait dengan tahsin orang yang tunanetra atau buta. Kami bisa meraba Al-Quran Braille, tapi kami tidak bisa melihat wajah guru kami, sehingga makharijul hurufnya sangat susah. Bagaimana nasihat dan juga tanggapan dari Ustaz? Dan mohon doanya. Terima kasih, tertanda Itmi Pekanbaru. Silakan disimak nasihat dan jawaban dari Ustaz ya. Barakallahu fikum. Silakan. Nah, barakallahu fik. Alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan ini menunjukkan semangat dari ikhwah kita yang bertanya ya. Pertama, bagi mereka yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak bisa melihat, jangan berkecil hati, ini adalah merupakan cobaan daripada Allah. Ikhlasnya menerima cobaan daripada Allah ini, mudah-mudahan dalam keadaan ini melalui musibah ini diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya bagi mereka ingin mempelajari tahsin tilawatul Quran untuk mendapatkan bacaan yang baik. Pertama, untuk melihat gerakan bibir guru itu bukanlah suatu kewajiban ya, bukan itu syarat mutlak di dalam talaki. Kalau itu disyaratkan maka bagaimana nanti bagi mereka yang tidak bisa melihat. Ya, cuma ini untuk lebih memaksimalkan dan memudahkan seseorang di dalam menguasai praktik yang benar daripada bacaan tersebut. Kalau kita lihat para ulama, ya banyak di antara mereka yang juga buta. Seperti imam yang sangat terkenal dan semua sanad Al-Quran yang mengarah kepada mereka, yaitu Imam Syatibi. Siapa yang tidak terkenal dengan Imam Asy-Syatibi? Apalagi bagi mereka yang mempelajari qiraah sab'ah. Pasti nanti mereka akan merujuk kepada matan Asy-Syatibiyah yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi.
ya, yaitu Imam Al-Qasim bin Fiyurah Asy-Syatibi. Ya, beliau ini adalah seorang ulama yang tunanetra. Seorang ulama yang tunanetra yang tidak bisa melihat. Namun Masya Allah keilmuannya, kemampuannya itu tidak diragukan lagi. Imamud dunya fit tajwid dan qiraat. Imamnya dunia dalam ilmu tajwid dan qiraat, bahkan sanad-sanad para penghafal Al-Quran ya untuk sampai kepada Rasulullah SAW itu diantaranya melewati jalannya sanadnya Imam Asy-Syatibi. Siapa yang mengetahui Imam Syatibi ini adalah seorang ulama yang tunanetra. Padahal dia mengajarkan tajwid dan bahkan mengajarkan qiraat. Namun itu semua tidak menghambat dia untuk menguasai ilmu tajwid. Bagaimana caranya? Ya, untuk lebih memudahkan belajar dengan ulama atau belajar kepada guru yang betul-betul menguasai praktiknya dengan baik. Sehingga ketika dicontohkan dan diikuti oleh sang murid, ya, kalau ada nanti kekurangan, nanti ada kesalahan, guru akan memberikan arahan, guru akan memberikan latihan. Sehingga nanti kekurangan yang ada pada sang murid bisa diatasi dengan baik. Karena tidak mutlak ya seseorang belajar talaki kepada gurunya mesti wajib dia melihat gerakan bibir gurunya. Tidak diwajibkan. Namun itu dianjurkan agar lebih maksimal dan memudahkan sang murid untuk menguasai praktiknya dengan baik. Namun kalau tidak bisa melihatnya, apalagi bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tunanetra, maka berlaku padanya hukum fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dan insyaallah taala dengan izin Allah akan ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering melihat walaupun ikhwah kita tunanetra ya tidak bisa melihat, namun Allah Subhanahu wa taala mengganti kekurangannya dengan yang lain. Di antaranya daya ingat yang lebih besar, daya tangkap yang lebih cepat. Makanya para tunanetra ketika dia menghafal Quran, dia mengandalkan pendengarannya dan insya Allah melalui itu Allah berikan kemudahan di dalam menguasai bacaan Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak perlu kita khawatir. Tetaplah belajar, tetaplah berlatih. Kalau bisa didampingi oleh guru yang menguasai prakteknya dengan baik dan benar dan bisa memberikan arahan, bimbingan ketika kita mendapatkan kekurangan dan kesalahan. Insya Allah Ta'ala dengan berjalannya waktu, belajar kepada yang ahli, ini insya Allah bisa diatasi. Dan betapa banyak para ulama kita yang ahli qiraat ya mengajarkan tajwid, mereka itu juga tidak bisa melihat tapi bisa mereka menguasai prakteknya dengan baik dan ilmunya dengan baik. Di antaranya seperti yang kita katakan tadi Imam Asy-Syatibi. Beliau mengarang kitab Matan Asy-Syatibi yang di situ ada sekitar 1172 bait Al-Qur'an yang menjelaskan tentang tajwid dan qiraat. Dan siapa yang menyangka yang menulis kitab ini yang menjadi rujukan para penuntut ilmu qiraat di seluruh dunia ini, yang menulisnya adalah seorang yang tunanetra. Seorang yang tunanetra. Dan itu tidak menghalangi dia untuk menguasai ilmu tersebut. Nah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari ini. Kalau kita sudah berusaha namun tidak bisa juga, maka insya Allah tidak ada yang gagal. Kesulitan semuanya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan karena memang Allah sudah menjanjikannya. Tinggal lagi kita berusaha, maka hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan hatinya untuk mau memperhatikan Al-Qur'an dengan membacanya, mempelajarinya dan menghafalkannya, ini adalah merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar daripada Allah, maka jagalah nikmat ini dengan tetap istiqomah melakukannya. Kalau kita sudah istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu nikmat yang lainnya bagi kita. Kalau kita mendapatkan kesulitan di dalam mempelajari cara membaca yang benar, insya Allah dengan istiqomah yang kita berusaha akan ada saatnya Allah bukakan pintu kemudahan bagi kita sehingga kita mendapatkan apa yang sudah kita cita-citakan sehingga akan terasa lebih nikmat lagi di dalam membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fiqh wa yassarallahu laka.
Taib, itu dia jawaban dan nasihat dari Ustadz ya, dan juga doa dari Ustadz, dan langsung saja kita akan tutup dengan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Humazah. Tafadhal masykura ya Ustazana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, sedikit kita merenungi dan mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Humazah ini mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah, kebinasaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah. Yaitu api yang dinyalakan oleh api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yaitu allati tattali'u 'alal afidah, api yang dapat membakar sampai ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka fi 'amadim mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat ini dan memahaminya dengan baik, maka kita akan mendapatkan bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi hamba-hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Pertama, ayat ini, surat ini diturunkan di kota Mekah, dan kalau kita lihat fokusnya di dalam ayat ini ya, itu menjelaskan tentang bahayanya ya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh lidah. Di antaranya yaitu mengumpat dan mencela. Kebiasaan sifat yang sering mengumpat orang lain dan sering mencela orang lain. Ini adalah merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Begitu juga di dalam ayat ini Allah mencela dan mengingatkan, ya, memperingatkan orang-orang yang sibuk di dalam menumpuk harta dan menghitung-hitung harta. Sehingga melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah jelaskan tentang sebab mereka yang fokus menumpuk harta sehingga tidak peduli dengan kehidupan akhirat nanti. Ya, di antaranya karena dengan keyakinannya, ya, dengan perasaannya seolah-olah harta yang dia tumpuk itu akan membuat dia untuk kekal hidup di dunia ini. Ya, kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang balasan bagi mereka yang memiliki sifat-sifat yang tercela yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Bahwasanya ada azab Allah Subhanahu wa taala yang menunggu mereka, yang akan menyebabkan mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan selama dalam kehidupan dunia. Ayat ini dianjurkan kita untuk mentadabburinya, merenunginya, agar kita mendapatkan pelajaran-pelajaran di saat kita membaca ayat-ayat tersebut. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wailul likulli humazatil lumazah." Wailun, ya. Kata wailun itu diterjemahkan kecelakaanlah, yaitu adabun wa halak. Ya, semoga azab atau kebinasaan diberikan kepada mereka yang bersifat dengan ini. Ada pula yang mengatakan wailun itu adalah wadin fi jahannam. Wailun itu adalah merupakan sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Yang jelas, apakah dia itu adalah kalimat
ya, ancaman berupa azab atau kebinasaan, atau bahkan itu adalah merupakan lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang jelas kalimat ini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung unsur ancaman bagi mereka yang dihadapkan kepada mereka ayat-ayat ini. Kecelakaanlah atau lembah yang ada neraka jahanam lah yang akan diberikan kepada siapa? Likulli humazatil lumazah. Likulli, bagi setiap. Ini menunjukkan ini umum bagi mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan kepada ayat berikutnya, yaitu humazatil lumazah. Humazatil lumazah. Ya, kecelakaanlah bagi mereka yang pengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela. Para ulama menjelaskan beda antara humaza dengan lumaza. Walaupun sama-sama penyakit yang ditimbulkan oleh lidah, sama-sama mencela dan mengumpat. Namun di dalam bahasa Arab di sini ada perbedaan dari segi mana. Seperti humaza dengan lumaza. Sama-sama mengandung pencelaan. Namun para ulama memberikan rincian yang lebih memudahkan kita untuk mengetahui dan memahami ayat itu dengan baik. Di antaranya Imam Abu Al-Aliyah, Imam Hasan Al-Basri, Imam Mujahid dan Imam Atha bin Abi Rabah, mereka mengatakan al-humaza alladhi yaghtabu ar-rajul fi wajhi. Al-humaza itu adalah sifat yang ada pada seseorang yang mencela orang lain di hadapan mukanya, di depan mukanya. Itu mencela orang lain langsung di hadapannya. Itu disebut dengan al-humaza. Sedangkan al-lumaza alladhi yaghtabuhu min khalfi, yaitu yang orang yang mencela orang lain di belakangnya. Jadi al-humaza ini mencela orang lain di hadapannya langsung, sedangkan al-lumaza mencela orang lain di belakangnya. Nah, kalau kita lihat kenapa seseorang mau mencela orang lain atau sampai hati untuk mencela orang lain. Apa yang menyebabkan dia mencela orang lain? Di antara penyebabnya adalah i'jabuhu bima jama' minal mal. Orang mencela orang lain karena dia merasa dirinya lebih hebat, dirinya lebih baik, dirinya lebih terhormat. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan. Di antara kelebihan yang sering dibangga-banggakan apa? Di antaranya adalah harta. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, harta yang banyak, kadang kalau seseorang tidak mengetahui hak Allah di dalam harta tersebut, apalagi lalai dari mengingat Allah karena harta tersebut, maka yang akan timbul di dalam hatinya adalah kesombongan. Ketika kesombongan sudah bercokol di hatinya, sifatnya akan menyebabkan apa? Menyebabkan dia akan sering meremehkan orang lain. Sering meremehkan orang lain. Makanya di ayat yang kedua Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumadza alladzi jama'a malan wa 'addada. Kebinasaanlah, kesengsaraanlah ya ditujukan kepada orang-orang yang mengumpat dan orang-orang yang mencela. Apa yang menyebabkan mereka sengsara? Apa yang menyebabkan mereka binasa? Bahkan terancam untuk dilemparkan ke dalam lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Yang menyebabkannya adalah karena mereka menghina orang lain, mencela orang lain, meremehkan orang lain karena merasa lebih hebat, merasa lebih terhormat, sehingga dia merasa orang lain lebih hina darinya dan dia semena-mena di dalam mencela mereka. Di antara penyebabnya adalah karena merasa memiliki kelebihan, memiliki harta. Makanya Allah sindir mereka di dalam ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu mereka-mereka orang-orang yang jama'a malan, yang mengumpulkan harta, wa 'addada, dan menghitung-hitungnya. Dan ini adalah kebahagiaan orang-orang yang sudah diperbudak oleh harta. Dia akan merasakan kebahagiaannya ketika dia bisa menimbun sebanyak mungkin harta dan menghitung-hitungnya. Walaupun dia tidak sempat untuk menikmatinya. Maka mereka yang diperbudak oleh harta, kita akan melihat keadaannya seperti ini. Habis waktunya, habis umurnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dari harta dunia. Namun tidak pernah mengeluarkan haknya.
tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau berimpak dengan harta tersebut, karena dia melihat dan memandang mengeluarkan zakat, berimpak kepada orang itu seolah-olah menghambur-hamburkan uang, ya, menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang tanpa ada keuntungan, sehingga dia tidak mau mengeluarkan itu semua. Dia akan lebih berbahagia melihat saldonya bertambah banyak, hartanya menumpuk. Semakin banyak harta yang dia lihat, semakin banyak saldo, semakin besar saldo yang dia lihat, itu semakin menambah kebahagiaan dalam hatinya. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, yang dia nikmati hanya sedikit. Jangankan untuk orang lain, kadang untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Maka orang seperti ini adalah orang yang sangat merugi. Ya, orang yang terancam dengan kebinasaan. Dia hanya mengumpuk sebanyak mungkin harta dan menghitung-hitungnya. Tidak mau mengeluarkan hak kewajibannya. Padahal harta yang dia tumpuk, harta yang dia kumpulkan akan dipertanyakan nanti di akhirat. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan dua-dua ini harus dilalui dengan baik dan benar. Ketika dia tidak lulus di dalam menjawab pertanyaan ini, maka harta yang dia kumpulkan selama kehidupan dunia itu justru akan menjadi bumerang baginya. Justru akan menjadi penyebab dia akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui bagi seorang mukmin, harta itu adalah merupakan fitnah. Harta adalah merupakan cobaan daripada Allah. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah merupakan perhiasan dari kehidupan dunia. Kalau kita tidak bijak di dalam menyikapinya, ya, maka bisa jadi harta tersebut akan menggelincirkan kita. Ya, ingat harta yang kita miliki, yang betul-betul kita miliki itu hanya ada 3 kata Rasulullah SAW. Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Wa malaka min malin. Ya, kata Rasulullah SAW, anak Adam itu selalu mengatakan ini harta saya, ini harta saya. Padahal kamu tidak punya harta kecuali illa ma'akalta fa'abnait. Kecuali yang kamu makan dan itu sudah kamu habiskan. Au ma labista fa'ablait. Atau yang kamu pakai dan itu sudah usang. Au ma anfaqta fa'amdait. Atau yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka itu yang akan terus-menerus kamu nikmati. Jadi harta yang sebenarnya kita miliki itu, sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia ini, sekaya apapun kita di dalam kehidupan dunia ini, sejatinya yang milik kita, yang betul-betul kita miliki itu hanya 3. Yang kita makan, yang kita pakai dan kita infakkan. Yang kita makan, berapa banyak yang kita makan dari harta kita? Apakah kita bisa memakan, ya, dari makanan-makanan yang kita bisa beli dengan harta kita dalam jumlah yang begitu banyak? Tidak. Paling orang makan 1 piring, 2 piring, atau 3 piring maksimal. Setelah itu dia tidak akan sanggup lagi. Atau yang dia pakai, berapa helai pakaian yang bisa dia pakai? Nggak akan banyak. Walaupun dia mampu untuk membeli berhelai-helai pakaian. Namun yang akan dia pakai hanya beberapa saja. Kemudian yang dia infakkan. Ya, kalau dia infakkan. Kalau tidak, maka yang menjadi bagian yang dia nikmati hanya yang dia makan tadi dan yang dia pakai. Lalu harta yang banyak untuk apa? Harta yang banyak itu akan menjadi warisan bagi ahli warisnya yang akan diperebutkan oleh anak dan keturunannya. Ya, itu adalah harta orang lain yang dia jaga, yang dia cari dengan susah payah, namun akan dinikmati oleh orang lain. Celakanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak menikmatinya kecuali sedikit saja. Maka Allah peringatkan mereka, alladzi jama'a malan wa addada. Hati-hati orang yang punya sifat seperti ini. Karena kebinasaan, kecelakaan yang akan dia dapatkan. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta sehingga lupa untuk mengeluarkan hak dan kewajibannya. Sehingga harta tersebut bukannya mendatangkan manfaat bagi dia, justru akan menghancurkannya dan membinasakannya. Ya, kenapa orang seperti ini bisa hancur dan binasa? Di antaranya disebutkan di dalam ayat berikutnya, yahsabu annama lahu akhlada. Karena dia menyangka, karena dia mengira harta yang dia tumpuk itu akan mengekalkannya. Ini yang akan membuat dia hidup lama di muka bumi.
Kalau dia sakit, dia punya harta, bisa berobat ke sana dan ke sini. Sehingga nanti dia akan bisa menikmati kehidupan ini lebih lama lagi. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Yang kalau seandainya harta ini dia pergunakan dengan baik dan bijak, dia keluarkan haknya, kemudian dia titipkan kepada Allah dan berbisnis dengan Allah, maka insya Allah harta ini akan bisa dia nikmati jauh lebih baik lagi dan lebih kekal lagi untuk selama-lamanya di akhirat. Ya, maka orang yang seperti ini, ketika kematian datang menghampirinya, dia akan menyesalinya. Bahkan dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu permintaan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan permintaan ini dia minta kepada Allah karena dia baru menyadari harta yang dia dapatkan ini, kalau dia titipkan kepada Allah, maka dia tidak akan mendapatkan dan memiliki serta menikmatinya. Apa harapannya? Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafikun, di akhir surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Kata Allah, impakkanlah, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Ya. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul, sehingga dia akan berkata, Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, laula akhartani, seandainya engkau menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja. Untuk apa? Fa asaddaqu, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berimpak dengan hartaku. Wa aku minas salihin, dan dengan itu aku bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, menjadi orang soleh ya Allah, berimpak di jalanmu. Ya, meminta kepada Allah. Namun jawaban Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengundur kematian suatu jiwa kalau ajalnya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Orang yang dalam kehidupannya lalai, diperbudak oleh harta dan dunia, di akhir kehidupannya menyampaikan satu permohonan kepada Allah. Tangguhkan sesaat, sedikit saja, sebentar saja kematiannya, agar dia bisa mengimpakkan hartanya. Namun kesempatan itu tidak lagi akan diberikan. Maka kaum muslimin, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, ketika kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, pahamilah ini adalah ujian. Di samping dia adalah nikmat, di dalamnya ada unsur ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan bersyukur sehingga kita akan mengeluarkan haknya, menjadikan nikmat harta tersebut sebagai sarana untuk berbuat taat kepada Allah, atau justru kebalikannya, kita kupur sehingga kita semakin lalai dan lupa dengan Allah, sehingga kita diperbudak oleh harta, sehingga kita lupa untuk bersiap-siap untuk mempergunakannya demi untuk kemaslahatan hidup kita kelak di akhirat. Maka hati-hatilah dengan harta. Karena kalau kita sudah diperbudak oleh harta, maka kita akan memandang harta itu yang akan membuat kita kekal hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka-mereka yang seperti ini. Kalla, Allah ancam mereka. Sekali-kali tidak. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka pikirkan, seolah-olah harta yang mereka kumpulkan dan mereka hitung-hitung akan membuat mereka kekal hidup di dunia, ini adalah suatu kesalahan. Itu tidak akan pernah terjadi. Sekali-kali tidak akan terjadi, kata Allah. Justru yang akan terjadi apa? La yumbadanna fil hutamah. Mereka yang mengumpulkan harta sehingga lupa dengan tujuan penciptanya di dunia ini, bahkan dengan harta itu menyombongkan diri, bahkan sampai mengumpat dan mencela orang lain, menghina orang lain, maka yang akan didapatkan apa? La yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apa itu al-hutamah, neraka hutamah? Kata Allah, narullahil muqadah. Hutamah itu adalah neraka yang Allah siapkan dengan apinya yang dinyalakan. Ya, narullahil muqadah. Neraka yang apinya dinyalakan oleh Allah.
allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya bisa membakar bahkan terasa sampai menusuk ke dalam hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Dan yang lebih parahnya lagi, keadaan mereka di dalam neraka, mereka tertutup. Ya, mereka akan tertutup, tidak bisa keluar dari neraka. Kemudian fi amadim mumaddada, dan mereka di samping tertutup, tidak memiliki celah untuk keluar, mereka terikat di tiang-tiang, ya, yang memanjang. Fi amadim mumaddada. Ini keadaannya. Ya, ini keadaannya. Maka ini adalah merupakan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diancam dengan api neraka. Azab Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yu'ta bi jahannam. Akan didatangkan, dibawakan kelak pada hari kiamat neraka jahannam. Wa ma'aha sab'una alfa makin yajurruna. Neraka jahannam akan ditarik, akan didatangkan pada hari kiamat, ditarik oleh 70.000, wa ma'aha sab'una alfa zimam. Ya, ditarik dengan tali kekang sebanyak 70.000 tali kekang. Wa ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan setiap tali kekang akan ditarik oleh 70.000 orang malaikat. Bayangkan 70.000 kali 70.000. Sekitar 4,9 miliar. Malaikat yang akan menarik, ya, menarik neraka jahannam. Menunjukkan apa? Betapa besarnya dan betapa mencekamnya, ya, pemandangan neraka jahannam yang dipersiapkan oleh Allah. Neraka yang dipersiapkan oleh Allah. Yang diantara sifatnya apa? Al-Hutamah, yang maha menghancurkan. Diambil dari kata hatama yahtimu, yang artinya menghancurkan. Dinamakan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan al-hatama karena memang apapun yang dilemparkan ke dalamnya itu akan dihancurkan dan dilalap oleh apinya. Habis semua. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang memiliki sifat yang tercela, yang akan menyebabkan mereka terjatuh ke dalam neraka jahanam. Di antara sifat tersebut adalah al-humaza, al-lumaza, dan mengumpulkan harta, tidak mengeluarkan hak-haknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meyakini harta tersebut yang akan mengekalkannya hidup di dunia, sehingga timbullah menyebabkan dia menjadi orang yang sombong dan menghina orang lain. Ini adalah merupakan perbuatan yang tercela yang mesti dihindari oleh kaum muslimin. Jangan sampai, ya, mendapatkan atau memiliki sifat yang seperti ini. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita dan menasih kita. Semua sifat-sifat jelek yang diingatkan oleh Allah itu untuk kita jauhi, dan itu untuk kemaslahatan kita, agar kita selamat hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Dan semua sifat-sifat yang baik dijelaskan oleh Allah dan dianjurkan kita untuk melakukannya, itu demi kemaslahatan kita, demi keberuntungan kita hidup di dunia, apalagi kelak di akhirat. Ingat, kehidupan kita di dunia hanya sementara, hanya sesaat. Kehidupan abadi kita adalah di akhirat. Maka jangan sampai kita mempersiapkan kehidupan kita di akhirat itu sesuatu yang akan membuat kita sengsara. Justru persiapkanlah kehidupan untuk akhirat kita sesuatu yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya. Bagaimana caranya? Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya dan memahaminya, agar kita tahu mana langkah yang akan kita tempuh, sehingga kita sampai kepada tujuan dengan selamat, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita kelak abadi di kampung abadi kita, di kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita dulu diciptakan oleh Allah adalah di dalam surga. Diturunkan ke dalam dunia, ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji, agar kita menghambakan diri kepadanya, supaya kita bisa kembali lagi ke kampung halaman kampung halaman abadi kita, kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu ke dalam surga. Maka kita tidak akan merasakan keamanan
ya, yang sebenarnya sampai kedua telapak kaki kita ini telah menginjak tanah surga. Maka untuk sampai di tujuannya, ya, pedomannya, rambu-rambunya, ya, itu ada di dalam Al-Quran. Tuntunannya ada di dalam Al-Quran. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus memberikan kita hidayah dan keistiqomahan di atas Al-Quran. Semoga kita selalu berpegang teguh dengan Al-Quran sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar Elisi hafizahullah taala yang panjang lebar menyampaikan terkait dengan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah yang kita tasih atau kita tahsin di malam hari ini, yaitu surah Al-Humazah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan diberkahi perjumpaan kita di malam hari ini, dan kita berdoa tinggal kurang lebih 7 hari lagi ya, sepekan lagi kurang lebih kita akan memasuki Syahrul Quran. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya masih bersama kami, dan kini kita akan tutup dengan azkar naum atau zikir-zikir pengantar sebelum kita tidur. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita ucapkan sekali lagi jazakallah khair kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar Elsi hafizahullah taala. Barakallahu fikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.